Adalah Baek Hyun-woo, seorang pekerja kantor tampan, yang jatuh cinta pada gadis magang bernama Hong Hae-in yang polos dan rentan. 왜 놀라는데요? Tanpa banyak tanya, dia langsung berjanji untuk menikahinya. Namun, ketika terungkap bahwa si cewek intern adalah pewaris dari perusahaan tempat mereka bekerja, pernikahan ini membawa si pria ke dunia kemewahan sekaligus kemalangan. 그게 법무팀 일인 것 같은데요. 알겠습니다. Merasa tersiksa dan terkekang oleh keluarga Hae-in yang sombong dan sering merendahkan dirinya, Hyun-woo berniat menceraikan Hae-in. Namun, saat dirinya hendak mengutarakan keinginannya tersebut, ia mengetahui bahwa Hae-in hanya memiliki waktu 3 bulan untuk hidup, karena penyakit tumor otak langka yang dideritanya. Berpikir untuk bebas dari pernikahan tanpa harus mengungkit perceraian, dan berharap agar Hae-in mengubah surat wasiatnya, Hyun-woo mencoba bertahan dan mulai bersikap manis pada Hae-in. 왜? 뭐? Hyun-woo, yang awalnya memulai berbagai upaya untuk membebaskan diri dari pernikahannya, secara perlahan justru malah menemukan kembali mengapa dia jatuh cinta pada Hae-in. 조심해! Tanpa disadarinya, Hyun-woo telah jatuh cinta kembali pada Hae-in, istrinya. Hyun-woo bahkan merasa tak nyaman dengan kehadiran Eun-sung di antara mereka. Eun-sung adalah seorang pria tampan yang sukses dan dekat dengan pengusaha besar dunia. Eun-sung dan Hae-in merupakan teman kuliah. Hubungan mereka dahulu sangat dekat. Hae-in adalah cinta pertama Eun-sung. Kehadiran Eun-sung yang disambut hangat di tengah keluarga Hae-in semakin membuat Hyun-woo merasa cemburu dan tersingkirkan, apalagi Hae-in dan keluarganya begitu mempercayai Eun-sung. Dan di sisi lain, perhatian serta sikap manis Hyun-woo membuat hati Hae-in yang dingin perlahan mulai mencair, apalagi secara perlahan tapi pasti, penyakitnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang membuat Hae-in sangat takut. Hae-in tiba-tiba menjadi lupa sekelilingnya, di mana keberadaannya, serta apa yang sedang dikerjakannya. Meskipun umurnya diprediksi tidak akan lama lagi, Hae-in meminta Hyun-woo untuk merahasiakan penyakitnya, bahkan ia juga tidak ingin keluarganya tahu. 가족들한테 안 들키고 싶다며. Sementara itu, Eun-sung yang sudah mendapat kepercayaan penuh dari keluarga Hae-in, ternyata mempunyai maksud terselubung. Cintanya kepada Hae-in yang tak berbalas, membuat dirinya mencari cara untuk menyingkirkan Hyun-woo dari sisi Hae-in dan merebut perusahaan keluarga Hae-in, agar Hae-in bergantung kepadanya. 그렇다면 대답할 필요는 없겠네요. Dalam menjalankan misinya itu, Eun-sung dibantu oleh orang terdekat keluarga Hae-in, yaitu istri dari adiknya Hae-in, asisten pribadi ibunya Hae-in dan juga istri simpanan kakeknya Hae-in, yang belakangan diketahui adalah ibu kandung Eun-sung. 다들 어디로 간 거야? Karena perbuatan Eun-sung dan komplotannya, Hae-in dan keluarganya kehilangan kekuasaan mereka. Mereka kemudian melarikan diri ke kampungnya Hyun-woo. Sayangnya, niat Eun-sung untuk memiliki Hae-in semakin mustahil, karena Hae-in dan keluarganya kini sangat membenci Eun-sung, dan karena musibah itu, hubungan Hae-in dan Hyun-woo menjadi lebih dekat, meskipun status mereka sudah bercerai. Hae-in dan Hyun-woo bercerai, karena Eun-sung menemukan surat kesepakatan cerai yang selama ini disembunyikan Hyun-woo dari Hae-in. 됐다. 조심해 하고. Singkat cerita,
Karena tak ingin membuat Hyun Woo serta keluarganya menderita, Hae-in kembali ke Seoul sesuai permintaan Eng Sung. Di sana Eng Sung kemudian mengadakan konferensi pers, dan akan mengumumkan tentang pernikahannya dengan Hae-in. Namun Hae-in malah mengatakan bahwa Eng Sung mengancam dirinya, dan ia juga telah merekam pembicaraan mereka di telepon. Pada kesempatan itu juga, Hae-in mengumumkan pada publik kalau dirinya tak akan memimpin Mall Queen lagi, karena umurnya tinggal sebentar lagi. Pengumuman itu sungguh mengejutkan semua pihak, termasuk Eng Sung dan keluarganya Hae-in, dan setelah membuat kegemparan tersebut, Hae-in jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, berita sakitnya Hae-in mendapat simpati publik, dan satu persatu jalan mereka untuk merebut kembali apa yang menjadi milik mereka semakin dekat. Apalagi setelah kematian kakeknya Hae-in, semua surat kuasa yang diberikan untuk ibunya Eng Sung menjadi tak berlaku. Keluarga Hae-in berhak mendapatkan kembali semua yang dulu terpaksa harus mereka tinggalkan. Sementara itu, penyakit Hae-in bertambah parah, ia semakin sering lupa dan bingung, bahkan beberapa kali ia salah mengira kalau Eng Sung adalah Hyun Woo. Singkat cerita, Hae-in dan Hyun Woo segera pergi ke Jerman untuk menjalani operasi pada tumornya. Dokter mengatakan kalau Hae-in dapat disembuhkan, namun efek sampingnya, ia akan kehilangan ingatan masa lalunya. Karenanya beberapa saat sebelum operasi, Hae-in meminta Hyun Woo untuk tetap di sisinya sampai ia tersadar. Hae-in ingin Hyun Woo, orang pertama yang akan ia lihat saat membuka matanya. 말하지 마, 힘들어. 내가 얘기할게. 눈 뜨면 꼭 옆에 있어달라고. Apa yang terjadi kemudian, di luar prediksi mereka.